Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Susanti dengan NPM 17 0910 20 0007. Di sini saya akan melakukan pembahasan tentang studi kasus perusahaan-perusahaan yang tersandung kepailitan atau PKPU. Latar belakang yang saya ambil itu ada beberapa perusahaan yang tersandung PKPU atau kepailitan. Sejumlah perusahaan kenamaan beberapa waktu belakang bergantian menjadi pembahasan karena tersandung gugatan yang dilayangkan oleh berbagai pihak. Sengketa berkaitan pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Setidaknya dalam 2 bulan terakhir ada 5 perusahaan yang kasusnya diproses di Pengadilan Niaga Negeri PN Jakarta Pusat, yakni terdiri dari PT Sentul City, PT Hanson International, PT Global Medicom, PT Trans Retail Indonesia, dan PT Ice Hardware Indonesia. Kasus perusahaan yang diajukan oleh pemohonnya yaitu yang pertama ada PT Sentul City. Gugatan pailit dari keluarga Bintaro dilayangkan ke Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat pada 7 Agustus 2020 yang lalu. Dalam petitumnya, gugatan tersebut salah satunya meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pailit untuk seluruhnya. Penyebab gugatan pada Sentul City dikarenakan perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya terkait jual beli tanah kafling. Keluarga Bintaro telah melunasi pembayaran uang muka, booking fee, dan angsuran ketiga dengan total 29,319 miliar. Tetapi PT Sentul City belum melakukan serah terima kepada keluarga Bintaro. Kendati demikian, konflik ini pada akhirnya berujung damai dengan ditariknya pengajuan pailit oleh keluarga Bintaro pada tanggal 18 Agustus 2020. Yang kedua ada PT Hanson International. PT Hanson International dimohonkan PKPU pada Februari 20 oleh dua pihak yaitu Lani Novianti dan Erwin Yogi Salim. Hasil kepailitan Hanson International pun disampaikan melalui surat edaran kepada seluruh pemegang saham dan kreditur yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2020 oleh perusahaan. Dalam surat itu, Hanson International Hartono Santoso menyatakan hasil sidang dinyatakan bahwa PKPU Hanson telah berakhir serta memutuskan pailit. Putusan ini telah diumumkan kurator di 2 surat kabar harian nasional pada tanggal 21 Agustus 2020. Yang ketiga, PT Global Medicom. PT Global Medicom ini digugat oleh KT Corporation, perusahaan asal Korea Selatan. Terkait kasus kepailitan, dalam petitumnya KT Corporation meminta kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan pailit seluruhnya. Kendati demikian, permohonan pailit tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Majelis hakim menilai permohonan kepailitan tersebut tidak dapat membuktikan detail-detail kreditur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur. Dengan penolakan permohonan ini, KT Corporation pun diwajibkan untuk membayar ganti rugi biaya perkara yang ditimbulkan dari sengketa tersebut. Yang keempat ada PT Trans Retail Indonesia. PT Trans Retail Indonesia tersandung kasus PKPU yang dimohonkan oleh PT Tritunggal Adibuana
ke Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2020. Dalam petitumnya, Tritunggal Adiyabuana meminta Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk Trans-Retail Indonesia berada dalam status PKPU sementara selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucap. Yang kelima ada PT Ice Hardware Indonesia. PT Ice Hardware Indonesia digugat oleh Wibowo dan Partners dengan pengajuan PKPU pada 6 Oktober 2020. Dalam petitumnya, pemohon meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan pengajuan PKPU terhadap Ice Hardware Indonesia serta meminta menetapkan PKPU sementara paling lama 45 hari terhitung sejak putusan itu diucap. Pengajuan PKPU ini terhadap Ice Hardware Indonesia dilakukan karena terkait tagihan yang telah jatuh tempo dan belum dibayar. Ice Hardware akan segera mengambil sikap setelah menerima pemberitahuan resmi atas gugatan tersebut. Kesimpulannya yaitu yang pertama, PT Sentul City pada akhirnya berujung dengan damai yang dengan ditariknya pengajuan pilot oleh keluarga Bintaro. Yang kedua yaitu PT Hanson International. Berdasarkan hasil sidang bahwa PKPU Hanson International telah berakhir serta memutuskan pilot. Yang ketiga, PT Global Medicom diakhiri dengan penolakan permohonan dan KT Corporation diwajibkan untuk mengganti rugi biaya perkara kepada Global Medicom. Yang keempat, PT Trans-Retail Indonesia dinyatakan berada pada status PKPU sementara selama 45 hari. Dan yang terakhir, yang kelima, ada PT Ice Hardware Indonesia dinyatakan PKPU sementara selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan itu diucap. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.